Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada rahimakumullah, di zaman era digital ini, di media sosial kita sering mendengarkan orang menyampaikan ajaran Islam, tetapi kadang-kadang di-skip atau dipotong-potong, atau bahkan sengaja direkam tapi tidak selesai, sehingga orang yang memahaminya kadang-kadang menganggap kok ajaran Islam itu aneh begitu kan. Kaum muslimin rahimakumullah, contohnya tentang orang yang murtad, apakah harus dibunuh? Kemudian ada ajaran Islam kalau ketemu orang kafir dimanapun, bunuhlah. Apakah memang ajarannya begitu? Tentunya tidak. Kemudian pezina, apakah harus dibunuh? Apakah harus diranjam? Pencuri juga apakah harus dipotong tangan? Kaum muslimin rahimakumullah, kalau memahami kondisi keadaan tertentu itu jangan disamakan dipukul rata. Kalau orang murtad itu harus dibunuh itu apabila dia berulah, sudah murtad, berulah, memfitnah sana sini, provokator, adu domba, sehingga menimbulkan bahaya yang lebih besar, maka lebih baik orang itu dibunuh saja. Ya, kan begitu. Tidak serta-merta murtad langsung dihakimi dibunuh, tidak. Hadis riwayat Bukhari itu man baddala dinahu faqtuluhu, bukan berarti langsung kalau orang ganti agama langsung dibunuh, tidak. Ini hati-hati, nanti kalau orang lain atau bahkan orang Islam sendiri membaca ajaran ini enggak dijelaskan dengan detail, tentunya berbahaya. Yang berikutnya, orang berzina apakah harus langsung dibunuh? Tentunya tidak. Kalau dia mau taubat, ya tidak langsung dibunuh begitu saja. Dibunuh itu apabila dia kurang ajar, sudah tahu itu istri orang lain, berzina muhsan ya, dia punya suami atau dia punya istri, dia sengaja betul untuk mencari gara-gara supaya rumah tangga orang lain itu hancur dan sebagainya, itu bunuh. Tapi kalau dia berzina karena terpaksa, ya hukumannya tidak dibunuh, tapi dia harus dipaksa suruh taubat. Kemudian orang mencuri, apakah harus langsung dipotong tangannya? Tentunya tidak. Kalau dia mau mengembalikan apa yang dicuri, apalagi belum sampai senisab, tentunya tidak dipotong tangan. Kalau sudah mencuri lebih satu nisab dan itu menjadi pekerjaan, nggak mau tobat, nggak mau mengembalikan, nah itu dalam Islam baru dipotong tangan ya. Jadi awas, hati-hati. Ajaran Islam itu sebenarnya tidak saklek, tidak keras seperti itu. Harus melihat sikon ya. Jangan dipahami apa adanya begitu saja. Kemudian orang yang tidak membayar zakat, apakah harus dibunuh? Tidak. Orang yang nggak mau bayar zakat yang dibunuh itu ada sebabnya. Apabila dia terang-terangan menantang ajaran zakat, seperti zaman Abu Bakar itu, orang-orang itu sengaja nggak mau bayar zakat dan menantang bahwa ajaran zakat ini dianggap nggak beres, dan dia terang-terangan mau memusuhi Abu Bakar, maka yang seperti itu dibunuh. Tapi kalau dia nggak bayar zakat karena nggak ada dan kondisi memang kebutuhannya banyak, dia orang nggak mampu secara pribadi dan dia masih mengakui hukum zakat itu memang perintah Allah, dia nggak nantang-nantang, ya nggak dibunuh lah. Jadi begitu ya kaum muslimin rahimakumullah. Makanya orang yang nggak paham dengan ajaran agama Islam ini kadang membaca sekilas
seperti Saifuddin Ibrahim murtad dan ngajak orang menyebarkan fitnah bahwa ajaran Islam itu katanya keras, nggak ada kasih sayangnya, karena bacanya mungkin nggak tuntas, atau gurunya mungkin beraliran sesat, beraliran keras, ya. Mohon maaf, lagi iqomah, lagi ada komat, dan saya sendiri mohon maaf nggak pakai peci, pecinya ketinggalan. Yang berikutnya ada ayat perintah kalau ketemu orang kafir dimanapun bunuhlah mereka. Apakah seperti itu langsung diterapkan? Tidak. Itu dalam kondisi perang. Karena kalau kita gak bunuh dia, dia pasti yang bunuh kita. Itu kondisi perang. Tapi kalau perang sudah selesai, ya gak boleh seperti itu. Ada orang non muslim dekat rumah kita, dia baik, tiba-tiba kita bunuh. Mana ayatnya? Yaitu ya faqtulul musyrikina ainama takunu, apa itu ayatnya tuh, dimanapun ya ketemu orang musyrik bunuh. Tidak begitu, itu dalam kondisi perang. Perang pun kita harus disakiti duluan. Kalau kita nggak disakiti duluan, kita nggak boleh nantang perang, harus tetap kasih sayang kepada mereka. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara-saudara kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.